Awali ayat ini dengan kata-kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah. Kalau kita terjemahkan pakai bahasa orang ajam aslinya, Allah mewasiatkan kepada kalian. Ya, tapi makna di balik itu Allah mewajibkan kepada kalian fi auladikum untuk membagi harta warisan kepada anak-anak kalian lil zakari mithlu hadzil unthayain. Jatahnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Yang saya mau sampaikan adalah di ayat 13 ini. Setelah Allah terangkan ayat 11 dan 12, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan tilka hududullah. Yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Masuk surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya. Yang hidup dapat harta ziyadatul khair, tambah keberkahan hartanya. Kalau dia mati ada surga tercatat sama dia. Emak babe kita yang telah meninggal dunia dapat surga kan? Kalau ninggalin keluarga soleh dan soleha, bagi warisan orang tua pakai hukum Allah, dapat surga enggak? Dapat insyaallah. Ya mayit tadi disolatin, yang nyolatin siapa kira-kira? Mayit sendiri yang nyolatin. Siapa yang nyolatin? Orang yang hidup tapi yang meninggal dunia dapat maslahatan. Dapat kemaslahatan buat diampuni dosanya, ya mudahkan kuburnya itu masyaallah. Begitu juga beliau ketika meninggal dunia, ayah dan ibu kita meninggalkan harta, ya keluarganya menggunakan aturan Allah, disitulah ada ya surga Allah catatkan kepada orang-orang kita telah meninggal dunia. Nah, sekarang kebalikannya nih, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menentang aturan-aturan Allah tadi. Ya, ada hukum-hukum yang dibuat lewat tangan manusia, ya itu enggak sesuai dengan aturan syariat. Ya, 185 di KHI itu ada namanya hak waris pengganti. Dalam Islam, ya dalam kaidah ilmu faraid, kita mengenal kaidah wujub wa mahjub. Siapa yang menghalangi, siapa yang dihalangi. Tidak ujuk-ujuk anak kita meninggal dunia, meninggalkan ujuk-ujuk gantiin. Ya anak kita sudah meninggal, laki yang meninggal dengan perempuan, padahal cucu yang menjadi ahli waris kita adalah hanya cucu laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki kita. Sementara cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Tapi kalau pakai aturan tadi, ya jelas-jelas bisa naik ya. Dia menggantikan emaknya yang meninggal dunia. Ya padahal cucu dari perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Ya, yudkhilhu naron khalidan fiha. Masuk neraka kekal di dalamnya. Coba ada Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' Ahkamil Quran, ya ada 2 kemaksiatan yang kalau kita lakukan salah satunya dianggap sama kayak orang kafir. Apa salah satunya? Mereka yang menolak aturan waris yang ada dalam Islam. Sudah masuk neraka enggak ada enak-enaknya, walahu adzabun muqim, ditambah siksa yang menghinakan dia, naudzubillah. Ya, maka jelas hak membagikan harta warisan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak manusia. Manusia cuma jalannya doang aturan Allah. Ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah Rasulullah untuk mempelajari ini. Perintah ini Rasulullah sampaikan kepada siapa? Abu Hurairah, sahabat yang gak punya harta, tinggal di masjid, namanya Ahlus Suffah.
kalau ada pembalap dia naik motor moge 1000 cc udah lengkap pakai jaket sampai sepatunya gagah banget, tiba-tiba dia tarik gas motornya di tikungan dia lupa pakai helm. Ya, di setengah ilmunya gitu. Orang penghafal Quran ya, menghafal Quran di mana? Dalam kepala atau luar kepala? Kalau menghafal Quran, hah? Luar kepala? Dalam kepala aja dong. Kalau kita hafal di luar kepala, nyampe kepala. Itu masya Allah, seorang penghafal Quran 30 juz ketika ditanya tentang waris dia kagak tahu semua ilmunya. Ya bagaikan orang yang pakai baju perang dia lupa pakai pelindung kepalanya. Ya, pembalap MotoGP lupa pakai helm. Padahal kalau jatuh, wonyok kepalanya udah. Ya, wa huwa yunsa, akan dilupakan orang. Wa huwa awwalu syai'in min ummati, salah satu ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah di tengah umat. Kalau ilmunya hilang, apa yang terjadi? Wa tadharul fitan, muncul fitnah hatta yakhtalifa al-zadi fil faridah, sampai-sampai ada dua orang yang bersengketa masalah waris, tanya ke sama pewaris, la yajidani man yaqdiha, enggak ada yang bisa menyelesaikan perkara dia. Kenapa? Quran tinggal tulisannya doang, Islam tinggal namanya saja, hilang ilmunya. Ya, banyak kejadian orang-orang yang merasa diberikan keutamaan di tengah-tengah masyarakat, nggak mau malu kalau ngomong dia kagak tahu, akhirnya ngomong kasih jawaban serampangan salah. Seorang wanita meninggal dunia punya suami sambung pak, si wanita dia kaya, ya punya anak 2, emaknya masih ada. Nanya ketiga orang jawabannya sama, dia dapat warisan sampai kira-kira tuh cuma anaknya doang katanya. Kenapa? Emaknya nggak dapat, emaknya berhasil sama anaknya. Padahal orang tua udah pasti dapat warisan. Ya, suaminya gimana? Karena ini harta bandanya si suami kagak dapat katanya. Padahal itu menentang surat An-Nisa ayat 12. Kacau padahal. Ya makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan apa? Ma'adri ini sunnah. Orang yang mengatakan dia kagak tahu ketika ditanya itu setengah ilmu. Ketimbang dijawab serampangan orang jadi salah, gitu ya. Nah, apa sih pengertian yang namanya warisan? Harta warisan itu menyangkut hak kepemilikan. Ketika seorang masih hidup dia punya harta, hartanya halal, hartanya legal, hartanya sempurna. Kalau dia mau pakai nggak perlu izin. Ustaz Taufik punya mobil beli sendiri pakai duit dia. Apakah kalau pakai mobil harus izin sama saya? Apa hubungannya? Ya dia sempurna, dia pakai mobil dijual atau jadi boleh. Kenapa? Karena duitnya dia pakai untuk beli mobil itu haknya. Ya. Nah jadi ketika ada seorang meninggal dunia punya harta, hartanya halal dan legal. Ya, secara formal. Kemudian hartanya menyangkut harta yang bergerak, harta yang tidak bergerak, hak usaha dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati nih, kalau ada harta yang halal dan legal, contohnya begini bu, ibu-ibu dikasih uang belanja, ada nggak sebulan 5 juta bu? Ada nggak sebulan 5 juta dikasih? Dia suami ngasih nih, neng, ini abang punya duit 5 juta nih. Istri tanya, duit 5 juta buat apa bang? Ya buat masak kita berdua, makan sama anak kita. Dibelanjakan selama sebulan tuh duit 5 juta. Ada kembalinya kira-kira 1,5 juta. Itu uang suami atau uang istri itu? Kira-kira uang siapa itu? Uang istri atau uang suami? Uang istri. Kenapa uang istri? Antum harus siang dulu jadi ini. Udah dikasih ke bini gitu. Jadi terserah bini aja. Enggak bang, itu duit suami. Istri cuma jalanin amalan nenek, belanjain ke pasar, masak, ya nanti makan kita berdua sama anak-anak kita. Sisa 1,5 juta laporin nanti suami. Bang kemarin beli beras karung, ayamnya 3 ekor, anjing lagi sekarung, dan anjing lagi apa? Jengkol, ya. Nah ini bang ada uang nih bang 1,5 nih, sisa kembalian belanja.
tahu pengembalian bini dikasih lagi 5 juta bulan depan. Ya, diakal-akalin sama tuh bini, tadinya beli ayam ganti dengan kue, gitu ya. Kalau ada enak-enak itu makanan gitu masih lebih baik udah diem aja gimana? Ya, mesem-mesem ngadepin suami bang, abang masih uang 5 juta, kembali 2 juta setengah gimana? Sambil senyum-senyum berharap buat dia. Apa kata suami? Lo tahu aja gue lagi pusing sini duitnya. Boleh nggak kita begitu? Boleh. Bagaimana sisa uang kembalian belanja buat ini caranya akadnya diperjelas. Ya istri harus cerdas. Bang, abang ngasih uang 5 juta buat belanja, kalau ada uang kembaliannya buat sampai bang. Kalau si suami bilang itu mah buat dulu aja, udah atur-atur aja dah, ambil itu masalah. Harus jelas. Karena sekarang kita akan berbenturan dengan ketika suami meninggal dunia, itu istri mengklaim bahwa harta itu nyampur kan? Ngerasa bahwa harta suami milik istri. Ya padahal memang dalam Islam itu tidak ada harta golongan ini. Surat An-Nisa 32 kita baca. Ya, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Harta golongan ini ya yang dikenal dalam Islam itu dua. Ada harta musyarakah, harta yang dimiliki dengan saham berdua. Beli rumah, patungan pakai duit berdua, itu musyarakah. Ya, atau laki bini kumpul-kumpulkan di pasar punya usaha, di dagang pakaian, di dagang sayur, ya pagi sore, nanti akhir bulan dapat untung, si istri tidak digaji dalam bulan karyawan suami. Nah untungnya itu 50%. Tapi yang disebut dengan harta bersama, karena diketahui dengan pernikahan saja, nggak dikenal dalam Islam. Karena perpindahan kepemilikan itu lewat 4 jalur. Lewat warisan, pewaris meninggal, ahli warisnya dapat warisan, pindah hartanya. Hibah, ada orang dikasih mobil, mobilnya pindah tangan, ya pindah kepemilikannya. Wasiat, ya masih jual beli. Akad pernikahan bukanlah akad yang menjadikan harta suami jadi milik bini atau harta bini jadi milik suami, nggak ada. Tapi rancu di masyarakat, ya. Nah jadi jelas, ya. Nah bagaimana hubungan nafkah suami kepada istrinya? Nafkah suami sama istrinya itu menyangkut sandang, pangan, papan, apalagi itu pulsa sama kuota. Jadi pulsa sama kuota termasuk bagian daripada kewajiban nafkah suami. Kenapa? Ya suami nyuruh bini, neng masakin kangkung balacan nih. Aduh bang, ya nggak bisa bang. Buka YouTube, kuotanya habis bang, beliin kuotanya. Ya, dan ternyata nggak sampai di situ kewajiban nafkahnya. Ya, ada kewajiban nafkah satu lagi, yang namanya kewajiban memberikan pelayanan dalam bentuk pekerjaan rumah tangga. Cuci piring,
Udah sandang pangan papan pulsa kuota dapat, uang gaji pembantu lagi. Ya, dahsyat banget jadi istri kan. Itu Islam memperlakukan wanita bagaikan ratu dalam rumah tangga. Gak perlu dia kerja di luar rumah. Kalau dia meninggal, bandengnya pasti ada. Jelas kan? Ya, karena berpindah kepemilikan ini. Dan ulama sepakat yang namanya sandang pangan ketika suami ngasih jadi milik bininya. Tapi kalau papan rumah tidak wajib suami belikan rumah untuk istrinya, Bu. Yang wajib aslinuhunna, menempatkan istri di mana bertempat tinggal. Beli syukur, ngontrak boleh, tinggal di pondok mertua indah gak apa-apa. Kalau nggak punya malu, ya pokoknya boleh, yang penting nggak terlantar. Ya, jadi nggak semata-mata suami beli rumah jadi milik-milik. Istri hanya punya hak memanfaatkan saja. Nah, ini penting, jangan sampai gua gini laki meninggal, tadinya punya rumah itu kan rumah suami, karena dibagi warisan gua nggak punya rumah lagi. Emang awalnya nggak punya rumah, yang punya rumah suami. Kecuali suaminya apa? Menghibahkan rumah itu kepada istrinya. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara waris, hibah dan wasiat? Kalau waris ini berlaku setelah wafat. Antum punya orang tua udah sepuh, ya udah sakit-sakitan, tiba-tiba datang minta takjil nih, buka puasa bersama katanya. Padahal modus mau nanya warisan, bagi masih hidup, bagi sekarang aja dah. Itu kalau saya jadi babi ya saya tampol-tampolin kepalanya. Itu sama aja menyukai bapaknya tiba-tiba meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup dia punya harta, status hartanya itu bukan warisan, punya dia masih. Tapi ketika dia meninggal dunia, otomatis hartanya jadi warisan. Ya, kalau hibah berlaku sebelum wafat. Antum misalnya ngasih sama bini, Neng, sebagai tanda cinta abang sama lo nih, ini rumah nih, apa isi-isinya buat lo deh. Boleh gak? Boleh gak? Boleh, namanya hibah. Tapi di sini bedanya apa dengan wasiat? Kalau hibah itu harus berlangsung tunai. Ngomong objek hartanya ya dan dia harus diserahkan. Kalau barang bisa dipindah-pindah, laptop gampang, handphone gampang, mobil motor gampang. Tapi kalau rumah bagaimana pindahinnya? Sertifikatnya langsung kasih, suruh balik nama besok. Ya, kata istri, bener bang, apa isi-isinya buat saya? Iya nih, ini bukti cinta abang malu nih. Kata istri apa? Kalau gitu bentar ya, ngapain lagi? Itu mobil sama motor masukin dulu ke rumah. Ya, biar ngikut juga. Ya, jadi malu. Ya, dapat dia terlibat. Saya tinggal di Setiabudi Kiai. Ada orang Betawi kaya, tanahnya segambreng, luas gitu kan. Anaknya 10, masing-masing sudah pegang batu bang. Ya, yang anak pertama tong nih pegang batu ini buat apa? Baru pegang aja udah. Nanti kalau abah pegang sekolah, lu lempar ke batu, ya mendarat di satu tempat. Si bontot atau si yang tua dipanggil, ya anak yang paling tua, batu lu mana? Yang ini kayak gini. Ingat ya, di tanah lo bangun rumah di sini. Orang tahu dulu. Kalau tadi sekarang begitu, tolong lempar batu sama. Ya sekuat-kuat lo dilempar, jangan sampai jadi tetangga. Kenapa? Tahu tanahnya udah nggak ada. Itu namanya hibah. Ngomong dikasih, jangan pakai otak. Itu namanya hibah. Ya. Kalau ngomong doang nggak dikasih, itu baru janji hibah. Omong namanya. Omong doang berarti nggak jadi hibah. Bisa batal. Ya contoh misalnya, Taufik kalau mau kasih antum laptop ini, masih saya ya. Selesai taklim, dia nagih. Ustaz gimana kira-kira laptop? Jadi nggak buat saya? Nggak jadi selesai. Karena belum jatuh ke tangan dia. Makanya kalau ada orang dijanji hibah, tempel terus pak, tempel. Apa nih kira-kira? Apa nih?
wasiat itu berlaku setelah wafat, Pak. Harta seseorang yang meninggal dunia statusnya dua, jadi warisan untuk ahli waris, jadi wasiat untuk orang yang bukan ahli waris. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata lil warithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Antum enggak boleh wasiatin anak. Toh kalau bapak lu meninggal ya, itu kontrakan yang 100 pintu buat dulu dah, enggak boleh. Kenapa? Begitu bapaknya meninggal dunia pasti dapat warisan tuh anak. Bilang sama bininya, "Neng, ini rumah ini buat lu dah semua." Kapan bang? Ya ntar kalau gue mati, nggak sah. Karena si Neng ini bininya nih, ahli warisnya dia. La wasiyah li waris, nggak ada wasiat untuk ahli waris. Ya ini penting nih, kadang-kadang suka rancu di masyarakat kita tumpang tindih antara hibah dan wasiat. Kalau wasiat berlaku setelah wafat. Wasiat yang menentang sunnah haram dilaksanakan. Toh biar kalau pada berantem dah. Kalau bapak meninggal dunia bagi rata aja dah, nggak boleh dilaksanakan. Wasiat Allah tadi 2:1. Wasiat makhluk bagi rata. Wasiat mana yang berhak dijalankan? Allah. Nggak boleh kecuali dihibahin. Tuh babe punya kebun bagi rata aja dah. Di suratnya lo pecah-pecah langsung hibah boleh. Ya, tapi kalau diwasiatin sendiri nggak boleh hukumnya, Pak. Tapi kalau ada wasiat yang sesuai dengan sunnah, wajib dilaksanakan. Apa contohnya? Ada orang tua sekarat di rumah sakit, anaknya dipanggil, kalau bapak meninggal dunia, tanah yang di Pondok Indah di rumah yang gede itu jangan dijual. Nah, itu mahal, itu tanah orang. Begitu boleh dikasih tahu. Diwasiatin yang begitu boleh. Jangan sampai anak-anak dijual bukan tanah babenya. Ya, ada wasiatin. Ya, jadi wasiat bukan kepada ahli waris. Ya, wasiat hanya khusus kepada mereka yang bukan termasuk ahli waris. Siapa contohnya bukan termasuk ahli waris? Mertua, menantu, saudara ipar, kakek dari jalur ibu, keponakan perempuan, keponakan dari saudara perempuan, siapa lagi? Saudara lain ayah lain ibu, siapa lagi? Saudara lain ayah lain ibu, siapa lagi? Mahmud Abbas nikah sama Duren Sawit. Mahmud Abbas siapa? Mahmud Muda, anak baru satu. Nikah sama Buddha Duren Sawit juga yang sana duit. Gak cuma duit besar-besar dia punya. Ya, itu dia punya anak tuh masing-masing tuh. Anak itu kalau si Duda sama janda nikah, anaknya itu saudara lain ayah lain ibu. Kalau emaknya nikah sama bapaknya nikah, anaknya janda sama anak muda boleh nikah nggak? Boleh nggak kira-kira? Anak muda sama anak janda boleh nikah nggak? Nggak boleh. Haram juga. Kenapa haram? Anak itu dua-duanya laki-laki. Kenapa? Itu dari Grogol sampai Tamrin tanah abang. Barisannya panjang jelas. Ya, kita lanjut dikit lagi. Insyaallah ya. Nanti baru nanya. Kalau hibah bebas kepada siapa saja. Kalau waris hanya untuk orang yang bukan hanya untuk kepada ahli waris. Nilainya sesuai dengan aturan Allah. Kalau warisan, kalau hibah bebas, wasiat maksimal sepertiga. Warisan yang wajib hukumnya selama hubungan syarat terpenuhi. Kalau hibah dan wasiat hukumnya sunnah. Dulu sebelum ayat waris turun, ya yang namanya wasiat wajib. Ya, ketika turun ayat tentang waris, wasiat tidak wajib, hukumnya hanya sunnah saja dan bukan kepada orang yang termasuk ahli waris. Baik ya, ini baru kulitnya saja. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, mungkin jawaban kita langsung. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang yang sebenarnya menjadi ahli waris, tapi malah nggak bisa mendapatkan warisan. Banyak. Ya, habis itu ya pertanyaannya apa ini? Tidak semua ahli waris dapat warisan. Saya punya
syarat saja dia tidak terpenuhi, dipastikan nggak dapat warisan. Pertama, syaratnya terdaftar dari sisi syariat. Terdaftar yang pertama dari sisi pernikahan musyawarah, termasuk pernikahan siri, nikah siri itu halal. Ada rukun dan syaratnya terpenuhi, ikatan pernikahannya halal, anaknya dapat nasab daripada bapaknya, maka ada sebab saling mewarisi. Tapi kalau dibawa ke ranah hukum positif, gak diaku. Makanya mohon maaf, nanti punya anak perempuan jangan nikah siri, kasihan. Atau antum mau nikah lagi jangan nikah siri, itu perempuan saya, kasihan dia nanti bentuknya kemana? Ya, inilah pernikahan. Yang kedua adalah hubungan darah. Hubungan darah ada 3 jalur. Ada faro, anak, cucu, cicit, cucu tidak ada namanya. Pokoknya anak, cucu, cicit, ya. Jalur ke atas nama jalur usul. Ayah, ibu, kakek, nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu. Ya, saudaranya ayah siapa? Yang laki-laki, pamannya saja. Paman si mayit maksudnya. Ya, paman, saudaranya laki-laki ayah sekandung maupun yang saya saja. Kemudian yang berikutnya apa? Jalur ukhuwah. Saudara laki sekandung, perempuan ya. Saudara kemudian laki-laki perempuan saya saja. Kemudian saudara laki-laki perempuan seibu saja. Yang dihubungkan darah. Ini kerabat ahli. Gimana gitu? Yang saya maksud bukan mahjub. Ya. Seandainya satu orang anak dia menyebabkan seorang ayahnya meninggal, Gugur waris berarti ya. Ada penggugur hak waris berarti. Ya, baik. Ini pembahasannya di syarat yang ketiga. Ya. Ini kan baru pertama ya. Nas bukan mahjub. iya, bukan mahjub. Jadi di antara syarat yang keempat ini, yang kedua hidup pada saat waris wafat. Nah, ini yang kaitannya ini. Seorang itu nggak gugur haknya. Dari mana dia tidak gugur haknya? Ketika pewaris wafat, dia masih muslim. Kata Nabi apa? La yarisul muslimul kafirah wal kafirul muslimah. Tidak saling mewarisi muslim dan kafir, kafir dengan muslim. Kalau anak kita murtad, nggak dapat warisan dia. Yang kedua, pembunuhan. Dia tidak membunuh pewarisnya. Pembunuhan ada 3 macam. Ada qatlul amil, pembunuhan sengaja. Ya, dia memang lihat membunuh pakai tangan dia atau tangan orang lain. Pewarisnya wafat, dia ahli warisnya nggak dapat warisan. Kan kasus yang terjadi itu waktu kapan ya? Ada suami kedua punya anak tiri dibakar yang hidup kan di bus itu, disuruh sama bininya supaya hartanya dikuasai, gitu ya. Yang kedua adalah syibul amr, pembunuhan sengaja, nggak niat ngebunuh, cuma niat nyakitin. Ada kakak berantem, adanya pegang besi, ngejar-ngejar abangnya bingung nggak punya senjata, lewat masjid kita ini, ya ketemu sendal wakaf masjid, diambil sebelah, dipakai buat nangis, pas ada celah ditampar muka adanya, mati pada sendal wakaf. Jadi sendal wakaf masjid, ya maka kematian itu menyebabkan apa? Dia ya termasuk sebagai ahli waris. Ya, kemudian terakhir apa? Qatlul khata', pembunuhan
dia bayar dia untuk ahli waris bininya 100 unta, ya, ditambah sanksi tambahan, dia terhapus daripada daftar ahli waris. Begitu kira-kira teman-teman bisa dipahami. Jadi bisa aja gugur haknya itu gara-gara begitu. Modelnya bukan ujung wajib ya, bukan yang menghalang, karena ini syarat yang keempat nih, tidak terhalang. Jadi kalau ada orang yang ngebunuh calon warisnya, pasti dia terhapus. Ya, kita nggak bahas yang budak ya. Adanya satu anak akan bisa lempar kulitnya Sembarangan. orang tuanya juga jatuh. Kejadian kelalaian termasuk dia gak niat ngebunuh, gak niat nyakitin, tapi karena kelalaiannya menyebabkan nyawa orang meninggal. Kayak orang bawa kayu gelondongan di bawah ya begini, dipanggil, dia nengok padahal di sebelahnya ada orang. Kenapa lah orang langsung mati kan? Yang begini namanya pembunuhan bersalah. Kalau dia berhubungan saling mewarisi, kata ulama, 3 jenis pembunuhan ini itu penggugur awal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ya. Ada lagi? Ya, saya opsi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustaz, apabila seorang bapak yang meninggal, terus tidak punya anak, istri dia meninggal, itu yang berhak kuasa kemana Pak Ustaz? Ya. Waktu suami meninggal punya bangkai enggak? Waktu suami meninggal bangkainya ada enggak? Ada. Berarti kan istrinya masih hidup. Iya kan waktu suami meninggal istri masih hidup enggak? Di luar mana laki membunuhnya mati? Oh, jadi dulu berarti istri dulu dong. Dulu. Istri meninggal punya harta enggak? Iya. Enggak ada. Berarti enggak usah diomongin ya.
Ini orang tua punya anak 1, 2, 3 lagi gimana orang tua? Anak pertama yang lagi meninggal punya aset katakan orang tuanya berapa? Nanti setelah anak yang meninggal ini sebenarnya punya anak juga ada di situ. Setelah berjalan beberapa tahun cucunya besar, akhirnya meninggal. Apakah warisan yang dia peroleh dari anaknya itu juga dia wariskan dari cucunya? Iya. Apakah cucu bisa mendapatkan harta warisan? Ya, pertama warisan itu tidak terjadi dari bapak. Ketika bapak meninggal, ibu masih kedua orang itu masih hidup. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, anak yang nomor 3 yang laki-laki itu punya usaha, nggak punya istri, nggak punya anak, tidak menikah. Usahanya masih berkembang. Anak nomor 4 yang laki-laki meninggal ketika orang tuanya sudah ada, tapi yang nomor 1 itu masih ada. Kemudian setelah itu yang tidak punya saudara ini meninggal. Apakah anak dia ini mewarisi usahanya? Karena dia meninggal itu ada laki-laki, begitu. Iya. Ada yang bisa jawab? Tanya-tanya panjang ya. Tapi saya udah bisa tanya benang merah. Ini pertanyaan begini tadinya lebar bisa dibikin simpel. Sebenarnya ya. Jadi misalnya gini, seorang punya anak 6 misalnya ya. Satu anak salah satunya meninggal dunia. Yang laki-laki, ya kan? Dia punya harta tadi kan aku bilang hartanya biji dulu, dan saya banyak. Ya 7 turunan nggak habis, cuma kalau 8 pasti miskin. Ya 7 turunan doang. Ya. Nah ketika dia meninggal dunia, jangan ngomongin si kakek dulu. Harta dia nih, yang anak-anak meninggal siapa ahli warisnya? Pertama, kedua orang tuanya ayah dan ibunya masih dapat warisan dari dia. Istrinya dapat, anaknya dapat, selesai. Kalau ada ayah, saudara udah pasti lewat, nggak akan kebagian dia terhalang sama ayah. Nah sekarang yang antum tanya, ketika si kakeknya meninggal, berarti kan tadi misalnya anaknya 6 tinggal 5, tapi si kakek punya cucu yatim yang ditinggal wafat sama salah satu anaknya. Apakah cucu yatim ini bisa mendapatkan harta warisan dari si kakek? Yang jadi pertanyaan pertama. Kita lihat tentang teori ujub wa mahjub ya. Seorang meninggal dunia punya anak laki-lakinya yang takdir. Seorang anak laki-laki ini menghalangi banyak orang. Pertama yang dihalangi sama anak laki-laki adalah saudara yang sekandung, yang seayah saja, yang seibu saja, udah pasti nggak dapat warisan. Jangan suruh datang jangan gitu kayak kita. Ya jam datang. Waktu itu nggak dapat. Kenapa kok nggak dapat? Karena ada 2 laki-laki. Ini ngapain suruh datang? Keponakan berhalang lagi. Ya paman nggak dapat, sepupu nggak dapat, cucu tidak dapat bagian warisan. Selama si kakek masih punya anak laki-laki. Tapi kalau antum musim-musim nguling-nguling ke 185 pasal 185 KHI, mau tidak mau si yatim ini akan menggantikan posisi si ayah yang meninggal tadi. Dan ini kezaliman sebenarnya. Dia makan harta haram. Si anak yatim ini sebenarnya. Ya kenapa saya tak yatim ini tidak dapat warisan itu hak Allah. Tapi walaupun tidak dapat warisan, dia masih punya paman. Kan yang berhak menafkahi kan ayah. Ayah nggak ada kakek, ayah meninggal, kakek meninggal. Siapa lagi? Saudara laki-lakinya. Jadi sekalipun tidak dapat warisan, dia wajib menafkahi paman-pamannya dia. Nggak usah khawatir. Setelah dibagikan warisan, ahli waris sepakat pengen kasih kerahiman untuk si cucu yatim ini. Boleh banget untuk nyambung tali silaturahim, hubungan kerabatan, karena dia keponakan dia yatim juga. Jadi cucu yang berhak mendapatkan waris adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi tidak semua ahli waris yang boleh jadi cucu dapat warisan, kecuali memenuhi persyaratan. Salah satunya apa? Dia tidak terhalang oleh anak laki-laki. Satu udah saya jawab. Yang kedua, anak yang ketiga meninggal. Dia punya banyak nikah, oka belum? Nikah oka belum?
Nikahnya kotor apa belum? Yang anak ketiga enggak nikah. Ponakannya berarti. Ya, jadi gini Pak, seorang meninggal dunia, dia punya bini kan? Nggak ada, berarti anaknya kan nggak ada. Orang tuanya udah habis ya, dia punya saudara kan? Selama dia punya saudara kandung, laki-laki masih hidup, ponakannya kagak dapat. Dihalangi Pak, karena wajib itu teorinya Pak, kerabat lebih dekat dengan si mayit akan menghalangi yang menjauh. Anak kami cucu bertetangga dengan mayit. Anak kakek sama ayah bertetangga nih. Kakek sama ayah bertetangga. Ayah pasti kakek terhalang. Teori ini. Jadi selama saudara laki-laki masih ada, ponakan udah amsyong aja udah nggak ada. Dan ponakan nggak semua ponakan, hanya ponakan laki dari saudara laki-laki perempuan nggak dapat. Itu ceritanya panjang. Silakan lanjut. Tuh, mana? Mik mana? Ya, maju Pak. Sorry Ustaz, jadi Ustaz ada salah satu dia punya anak dua perempuan. Nah, kemudian dia nikah lagi satu istri muda. Nah, dan istri mudanya ini belum mempunyai keturunan sampai sekarang. Nah, untuk pembagian atau warisan ketika dua ini meninggal juga. Ya, pada saat si muda meninggal, kan ada 5 status keluarga yang harus kita telusuri ya. Punya nggak orang tuanya masih hidup? Ya si muda orang tuanya masih ada. Udah meninggal, berarti seorang meninggal dunia, punya anak perempuan 2, ada bininya, saudaranya si mayit ada nggak? Saudara kandungnya, ada lagi perempuan ya, ada. Berarti jatah untuk istrinya 1/8 bagian. Alasannya kenapa 1/8? Karena sudah meninggal punya anak, walaupun dari bini yang pertama. Ya, nah dua perempuan ini, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dapat 2/3. Ya, 2/3 bagian. Dua-duanya dibagi rata itu. Ya, nah sekarang 2/3 sama 1/8. Buat tahu sisanya bagaimana caranya? Ini pakai rumus matematika kelas 4 SD. Cari bilangan yang bisa dibagi 3 sama 8 berapa? Nilai sahamnya. Asul masalahnya juga. Sahamnya jadi berapa? 24 ya. Berarti istri 3/24, anak perempuan 16/24. Itu ashabul furud. Orang-orang yang telah meletakkan bagiannya dalam Al-Quran 1/8 dan 2/3. Ada 3 saham untuk istri, 16 saham untuk anak perempuan 2 itu, berarti 16/3 berapa? 19. Hartanya berapa? 24, sisanya 5/24 itu menjadi akhobat ma'al ghair untuk saudaranya sama ini. Karena saudara ini bercampur ya, berbenturan dengan jalur anak perempuan itu. Kalau dia punya anak laki-laki, saudara udah lewat aja udah. Cuma bini sama anak dulu. Jadi saudara dapat tuh. Ya masih dapat 5/24. Sekarang saudaranya contoh yang laki-laki saudaranya 2. Saudara perempuan 3. Saudara laki-laki 2 kali 2 bagian berapa? 4 bagian. 3 saudara perempuan yang masing-masing 1 bagian. Berarti kan 3 bagian 3 tambah 4 berapa? 7. Tiap saudara laki-laki 2 7 kali sisa warisan. Ya, saudara perempuan 1/7 ya kali sisa warisan. Terus saham itu nggak berubah sampai hari kiamat. Yang berubah dari nominalnya doang. Kalau hari ini dia estimasi harga rumah 1 miliar, baru laku 10 tahun kemudian, itu bisa nggak 1 miliar, bisa berubah dia nominalnya. Tapi ukuran sahamnya itu nggak berubah sampai hari ini. Ya, kira-kira yang simpel begitu itu tanpa rumus. Ya, baik Ustaz, kita dibatasi waktu, kita akhir terakhir sekarang kita sudah dibahas. Baik, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sharri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh, wa la hawla wa la